Selamat pagi, siang, sore, malam, Pamojo. Perkenalkan, nama saya Anjir Kristianto dari kelas 8 absen 18. Pada kali ini saya ingin mempresentasikan tentang peta konsep yang sudah saya buat, yang berjudul lembaga keuangan. Selanjutnya saya akan masuk ke pengertian lembaga bank keuangan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Asas, fungsi, dan tujuan lembaga keuangan. Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan masyarakat banyak. Jenis-jenis bank. Ada dua jenis bank, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sementara itu, berdasarkan fungsinya, bank terbagi menjadi bank sentral, bank umum, bank perkreditan rakyat atau bank perekonomian rakyat, dan bank umum yang mengkhususkan diri untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu. A. Bank sentral. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank Sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia. Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal tertentu yang secara tegas diatur dengan UU ini. B. Bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berdasarkan kepemilikannya, bank umum dapat dikelompokkan atas bank pemerintah, bank pembangunan daerah, bank swasta, dan bank campuran. C. Bank perkreditan rakyat atau bank perekonomian rakyat. Bank perekonomian rakyat atau BPR dijelaskan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. D. Bank syariah. Bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk lain berdasarkan prinsip syariah. 4. Produk perbankan. Produk perbankan dapat dikelompokkan atas produk kredit pasif dan produk kredit aktif. A. Produk kredit pasif. 1. Giro adalah simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau melalui pemindah bukuan. 2. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Ada dua macam deposito, yaitu deposito berjangka dan sertifikat deposito. 3. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilet giro, atau alat lainnya yang dipersamakan. Penarikan tabungan tidak terikat pada jangka waktu tertentu. Semua dana yang dihimpun oleh bank disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit atau surat-surat berharga. B. Produk kredit aktif. 1. Kredit
adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dibersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. 2. Surat berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, kepentingan orang lain, atau suatu kewajiban dari penerbit dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang. Selanjutnya, lembaga keuangan bukan bank. 1. Pengertian lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank atau LKK atau LKBB dapat diartikan sebagai lembaga keuangan semua badan selain bank yang menghimpun dana dari masyarakat dengan menerbitkan surat berharga dan menyalurkannya untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan. 2. Jenis lembaga keuangan bukan bank. A. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit. Koperasi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perekonomian berdasarkan asas-asas kekeluargaan dan sebagai salah satu bentuk gerakan perekonomian rakyat. B. Dana pensiun. Dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. C. Perusahaan asuransi. 1. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. 2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. D. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga pembiayaan dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Lembaga pembiayaan pembangunan dan lembaga perantara penerbitan serta perdagangan surat berharga. Lembaga-lembaga ini menghimpun dana dari dalam dan luar negeri dengan cara mengeluarkan surat atau kertas berharga, misalnya wesel, saham, dan obligasi. Melakukan usaha sebagai maklar, komisioner, dan pedagang dalam pasar uang serta pasar modal. 2. Leasing atau sewa guna usaha. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. E. Pasar modal merupakan pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. F. Lembaga keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro atau LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan. G. Lembaga jasa keuangan khusus. Lembaga jasa keuangan khusus meliputi beberapa lembaga atau perusahaan yang dibentuk atau didirikan untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang bersifat khusus. Lembaga jasa keuangan khusus antara lain sebagai berikut. 1. Pegadaian. Pegadaian adalah badan usaha yang memberikan pinjaman kepada orang perorangan yang besar sesuai dengan nilai jaminan yang diserahkan. 2. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI atau Indonesia Eksimbang merupakan badan usaha pembiayaan ekspor nasional yang bertujuan untuk menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka mendorong program ekspor nasional.
3. Manfaat lembaga keuangan bukan bank. A. Mempermudah masyarakat untuk memperoleh pinjaman dana atau modal. B. Menghindarkan masyarakat dari praktik pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, misalnya lintah darat dan tengkulak. C. Membantu meringankan beban masyarakat terhadap suatu musibah atau kejadian yang tidak diinginkan. D. Memberi jaminan di hari tua.